Hai hai hai, masih dengan Kak Dodi di sini. Kali ini bakal membacakan buku cerita yang lebih seru. Kita langsung mulai aja ya. Satu, dua, tiga. Dengan judul Nyi Roro Kidul. Alkisah, suatu hari hidup seorang raja. Raja tersebut hendak menurunkan tahta kerajaan. Namun ia sedih karena ia tidak mempunyai seorang putra, melainkan seorang putri yang sangat cantik bernama Kadita. Suatu hari ayahnya memperistri Dewi Mutiara untuk mendapatkan seorang putra. Tak lama Dewi Mutiara mengandung seorang putra. Namun atas kehamilannya itu ia memberikan banyak permintaan kepada raja yang harus selalu dituruti. Semakin lama, permintaan Dewi Mutiara semakin aneh. Namun, sang raja tetap saja menurutinya. Dewi Mutiara pun meminta sang raja untuk mengusir Kadita dari kerajaan. "Ini keterlaluan. Aku tidak bersedia meluluskan permintaanmu untuk kali ini," ujar raja. Mendengar jawaban demikian, Dewi Mutiara menyimpan dendam dalam hatinya. Suatu hari, Mutiara memanggil seorang tukang sihir. "Buatlah tubuh Kadita berkudis dan berkurap. Jika kau berhasil, maka akan kuberikan kau hadiah sebagai imbalannya," perintah Mutiara. Penyihir itu pun menyanggupinya. Malam harinya, saat Kadita sedang terlelap, berhembus angin ke dalam kamarnya. Angin itu berbau busuk, mirip bau bangkai. Pagi harinya, Kadita terbangun. Ia menjerit. Seluruh tubuhnya penuh dengan kudis, bernanah dan sangat berbau tidak enak. Sang raja mendengar berita ini, sangat sedih hatinya. Ia mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan penyakit putrinya. Namun, beliau sadar bahwa penyakit putrinya itu tidak wajar. Seorang pasti telah mengutuk atau mengguna-gunainya. Masalah yang terjadi semakin rumit. "Putrimu akan mendatangkan kesialan bagi seluruh negeri," kata Dewi Mutiara. Karena raja tidak menginginkan putrinya menjadi gunjingan di seluruh negeri, akhirnya beliau terpaksa menyetujui usul Dewi Mutiara untuk mengirim putrinya keluar dari negeri itu. Maka berangkatlah Kadita seorang diri. Walaupun perasaannya sangatlah sedih, namun Kadita tidak mendendam dan membenci orang yang membencinya. "Aku yakin Tuhan akan membalas atas semua yang menimpa diriku," ujar Kadita sambil terus menangis. Siang dan malam ia berjalan, dan sudah 7 hari 7 malam waktu ditempuhnya, hingga akhirnya ia tiba di pantai Laut Selatan. Kemudian berdiri memandang luasnya lautan. Ia bagaikan mendengar suara memanggil agar ia menceburkan diri ke dalam laut. Semakin lama suara itu semakin terdengar, sehingga membuat Kadita penasaran dan mengikuti panggilan tersebut. Ia berjalan terus menuju laut lepas. Begitu tersentuh air, tubuhnya pulih kembali. Tak ada sedikit pun bekas kudis ataupun kurap. Ia bahkan nampak lebih cantik dari sebelumnya. Tak hanya itu, ia segera menguasai seluruh lautan dan isinya dan mendirikan kerajaan yang megah, kokoh, indah dan berwibawa dengan ribuan pasukan yang senantiasa mendampinginya. Dialah kini yang disebut Ratu Laut Selatan. Cukup sekian buku ceritanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.